Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalita Anggraini, NPM 19751051, Program Studi D3 Agribisnis kelas 3B, jurusan Ekonomi dan Bisnis, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Bisnis Perikanan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sutarni, SPMEP, dengan tugas yaitu perencanaan usaha perikanan secara rutin pada komoditas ikan gurame. Langkah awal yang ingin saya jelaskan pada video ini adalah mengenai tahapan-tahapan dalam budidaya ikan gurame. Tahap pertama yaitu adalah penyiapan sarana dan peralatan, seperti kolam. Jenis kolam yang umum dipergunakan dalam budidaya ikan gurame yaitu ada kolam penyimpanan induk, kolam pemijahan, kolam pemeliharaan benih atau kolam pendederan, kolam pembesaran, dan kolam tempat pemberokan. Selanjutnya adalah persiapan peralatan. Alat-alat yang biasa digunakan adalah seperti jala, waring, hapa, kemudian ada seser, ember, baskom dengan berbagai ukuran, timbangan dalam skala besar maupun skala kecil, cangkul, arit, pisau, serta sesi dish yaitu untuk mengukur kadar kekeruhan. Kemudian peralatan lain yang digunakan untuk memanen atau menangkap ikan gurame antara lain adalah ayakan panglembangan dengan diameter 100 cm, ayakan panandean dengan diameter 5 cm, tempat menyimpan ikan, keramba kemplung, keramba kupyak, fish bass, dan jaring berbentuk segi empat. Tahap kedua yaitu adalah pembibitan. Dalam pembibitan, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah pemilihan induk. Ciri-ciri induk ikan gurame yang baik itu adalah memiliki sifat pertumbuhan yang cepat, bentuk badan normal, yaitu perbandingan antara panjang dan berat badan itu ideal. Kemudian ada ukuran kepala yang relatif kecil, susunan sisik teratur, licin, warna cerah dan mengkilap, serta tidak terdapat luka. Kemudian gerakan dari ikan tersebut normal dan lincah, bentuk bibir indah, bermulut kecil dan tidak berjanggut, serta berumur antara 2 sampai 5 tahun. Selanjutnya adalah pemeliharaan induk. Induk-induk yang terpilih tadi disimpan dalam kolam penyimpanan induk, kemudian beri makan selama dalam penampungan. Selanjutnya adalah pembenihan. Bila proses pematangan gonada atau kandung telur dan sperma tadi di kolam penampungan sudah mencapai pada titik puncaknya, maka induk segera dimasukkan dalam kolam pemijahan. Selanjutnya adalah pemeliharaan bibit. Benih-benih yang sudah berumur 1 hingga 2 bulan dapat dibesarkan pada kolam pendederan. Benih ditebarkan pada kepadatan 30 ekor per meter perseginya dengan ukuran benih yaitu 5 sampai 10 cm. Selanjutnya adalah pemeliharaan bibit. Benih-benih yang telah berumur 1 hingga 2 bulan kemudian dibesarkan pada kolam pendederan dengan kepadatan 30 ekor per meter persegi tadi dengan ukurannya 5 sampai dengan 10 cm. Makanan yang dapat diberikan selama masa pemeliharaan itu adalah rayap atau daun-daunan yang telah dilunakan dengan dosisnya yaitu 20 hingga 30% dari berat badan rata-ratanya. Lama masa pendederan ini sekitar 1 hingga 2 bulan. Kemudian tahap ketiga adalah tahap pemeliharaan dan pembesaran ikan gurame. Pemeliharaan dan pembesaran itu dapat dilakukan secara polikultur maupun dengan monokultur. Polikultur yaitu ikan gurame itu dipelihara dengan bersama ikan-ikan lainnya seperti ada ikan tawes, kemudian ikan mas, nilam, mujair ataupun lele. Cara ini lebih menguntungkan karena pertumbuhan dari ikan gurame yang relatif lama. Kemudian ada monokultur. Pada pemeliharaan gurame itu sendiri, yaitu tidak dipelihara bersama ikan-ikan lainnya. Di mana bibit yang disebar itu minimal harus berumur 2 bulan. Kemudian ada pemupukan. Pemupukan ini dapat dilakukan dengan bahan kimia maupun dengan menggunakan bahan-bahan organik seperti pupuk kandang. Tahap pertama yaitu dilakukan pada waktu kolam dikeringkan. Pada saat ini pupuk yang diberikan itu adalah pupuk kandang, yaitu sebanyak 7,5 kg untuk setiap 100 meter persegi dari kolam.
di mana air dalam kolam itu disisakan sedikit demi sedikit sampai mencapai ketinggian 10 cm dan dibiarkan selama 3 hari. Nah, pada tahap berikutnya juga dilakukan pemupukan, yaitu dilakukan dengan menggunakan pupuk buatan seperti pupuk TSP ataupun juga bisa menggunakan pupuk urea, yaitu sebanyak 500 gram untuk setiap 100 meter persegi kolam. Pemberian kedua pupuk tersebut ditebarkan merata pada dasar dan sudut kolam. Kemudian adalah pemberian pakan. Makanan pokok dari ikan gurame itu adalah berupa pelet yang dapat diatur gizinya. Namun jika di daerah tempat tinggal itu sulit untuk memperoleh pelet, maka daun-daunan pun bisa menjadi makanan alternatif. Nah, misalnya adalah daun pepaya, daun keladi, ketela pohon, genjer, kimpul, kangkung, ubi jalar, ketimun, labu, dan dadap. Kemudian adalah pemeliharaan kolam atau tambak. Setiap habis panen, kolam dibersihkan ataupun dikuras. Setelah itu dilakukan pemupukan agar mempengaruhi kesuburan dari kolam. Sehingga bila benih disebarkan, kesuburan ikan akan terjamin dan pertumbuhan ikan pun akan cepat. Selanjutnya adalah hama dan penyakit. Penyakit, gangguan yang dapat menyebabkan matinya ikan. Penyakit itu disebut dengan penyakit non-parasiter dan juga penyakit yang disebabkan oleh parasit. Pencegahan timbulnya penyakit dapat dilakukan dengan mengangkat ikan dan melakukan penjemuran kolam selama beberapa hari agar parasit pada segala stadium mati. Parasit yang menempel pada tubuh ikan itu dapat disiangi dengan menggunakan pinset. Kemudian ada hama. Bagi benih gurame, musuh yang paling utama adalah gangguan dari ikan liar atau pemangsa dan beberapa jenis ikan peliharaannya yang lainnya. Misalnya seperti ikan taus tadi, kemudian ikan sepat. Nah, musuh lainnya adalah seperti biawak, katak, ular, dan bermacam-macam burung pemangsa. Kemudian adalah masa panen, yaitu ada penangkapan. Adapun cara yang dilakukan untuk melakukan penangkapan ikan gurame ini, yaitu air disurutkan sedikit demi sedikit. Penangkapan dilakukan pada pagi hari baiknya. Hindari cara penangkapan yang dapat menyebabkan ikan terluka. Kemudian pasca panen. Yang pertama itu adalah penanganan pada ikan hidup. Hal yang perlu diperhatikan agar ikan tersebut sampai ke konsumen dalam keadaan hidup dan segar serta sehat antara lain adalah dalam pengangkutan menggunakan air yang bersuhu rendah yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Waktu pengangkutan hendaknya pada pagi hari ataupun pada sore hari. Jumlah kepadatan ikan adalah dalam alat pengangkutan itu tidak terlalu padat. Kemudian ada penanganan pada ikan segar. Ikan segar merupakan produk yang cepat turun kualitasnya. Hal yang perlu diperhatikan untuk mempertahankan kesegarannya yaitu adalah penangkapannya harus dilakukan secara hati-hati agar ikan tersebut tidak luka. Kemudian sebelum dilakukan pengemasan, ikan harus dicuci agar bersih dari lendir. Kemudian wadah pengangkut itu harus bersih dan tertutup. Dan untuk pengangkutan dalam jarak dekat yaitu 2 jam perjalanan dapat digunakan keranjang yang dilapisi dengan daun pisang ataupun plastik. Untuk pengangkutan untuk jarak yang jauh itu digunakan kotak dan seng atau fiberglass di mana kapasitas kotak maksimum 50 kg dengan tinggi kotak maksimum yaitu 50 cm. Penanganan yang ketiga yaitu ikan diletakkan di dalam wadah yang diberi es dengan suhu 6-7 derajat Celcius. Gunakan es berupa potongan kecil-kecil dengan perbandingan es dan ikan yaitu 1:1. Dasar kotak dilapisi es setebal 4-5 cm. Kemudian ikan disusun di atas lapisan es itu setebal 5 hingga 10 cm. Lalu disusul lapisan es lagi dan seterusnya. Antara ikan dengan dinding kotak diberi es. Kemudian demikian juga antara ikan dengan penutup kotaknya. Kemudian intinya adalah dalam perencanaan usaha perikanan secara rutin pada komunitas ikan gurame ini, misalnya di sini saya mengambil contoh terdapat permintaan ikan gurame sebanyak 1 ton setiap 1 bulan sekali
untuk rumah makan yang berada di wilayah Bandar Lampung. Rata-rata seekor ikan gurame yang saya panen itu memiliki berat 0,8 kg. Maka dalam 1 tonnya itu terdiri dari 1.250 ekor. Yang diperoleh dari 1 ton sama dengan 1.000 kg dibagi dengan 0,8 kg, yaitu hasilnya adalah 1.250 ekor. Nah, ikan gurame itu dapat dipanen pada umur sekitar 12 bulan. Maka dari itu, kebutuhan lahan, benih, pupuk, pakan dapat dihitung sebagai berikut. Kebutuhan lahan. Jika pada tebar rata-rata per meter persegi itu terdiri dari 30 ekor ikan gurame per meter perseginya, maka luas kolam yang dibutuhkan setiap kali pembesaran itu sekitar 1.250 ekor yang diperoleh dari tadi, itu dibagi dengan 30 ekor per meter persegi. Maka luas lahannya adalah 42 meter persegi. Setiap kolam membutuhkan saluran pemasukan, saluran pembuangan air, bendungan, pematang, kolam penyimpanan bibit, dan lain-lain. Maka dibutuhkan 30% dari luas kolam, sehingga luas lahan yang efektifnya digunakan itu adalah sekitar 70%. Maka lahan yang sesungguhnya itu adalah 42 tadi diperoleh dari perhitungan yang di atas, kemudian ditambah dengan 30% dikali dengan 42. Nah, kemudian 30% kita kali dengan 42, kemudian ditambah dengan 42, sehingga hasilnya adalah 55 meter persegi untuk LKS-nya. Kemudian, karena umur ikan gurame ini bisa dapat dipanen pada usia 12 bulan, dan permintaannya itu didapat selama 1 bulan sekali, maka diperlukan kolam sebanyak 13 petak. Nah, bagaimana sih cara menemukan 13 petak itu? Nah, jadi 48 minggu, di mana 48 minggu ini diperoleh dari 12 bulan masa panen, yaitu 1 bulan terdiri dari 4 minggu dikalikan dengan 12, yaitu hasilnya 48 minggu. Kemudian dibagi 4 minggu. 4 minggu ini dari permintaannya kan 1 bulan sekali. Dalam 1 bulan terdiri dari 4 minggu. Jadi 48 minggu dibagi dengan 4 minggu. Kemudian ditambah dengan 1 sebagai kolam cadangan, sehingga diperoleh kolam itu sebanyak 13 petak. Berarti membutuhkan lahannya seberapa banyak sih kalau misalnya jumlah dari kolam petakan kolam itu adalah sebanyak 13 petak. Berarti 13 petak dikali dengan 55 meter persegi tadi. Maka kebutuhan lahannya adalah 715 meter persegi. Dan ini merupakan skema atau gambar dari kolam-kolam tadi yang sebanyak 13 petak. Nah, kegunaan dari kolam cadangan ini adalah tentunya untuk apabila kolam dilakukan pengurasan ataupun pembersihan, maka hasil dari panen itu tetap terjaga karena kita memiliki kolam cadangan, sehingga hasilnya itu tetap sesuai, yaitu memenuhi permintaan dari konsumen sebanyak 1 ton tadi. Kebutuhan benihnya. Setiap 1 bulan sekali diharapkan diperoleh hasil panen tadi sebanyak 1.250 ekor ikan gurame. Maka diperlukan benih sebanyak 1.250 ekor ditambah dengan cadangan benih sebanyak 20% dari jumlah benih yang diperlukan. Jadi JBK-nya adalah 1.250 ditambah dengan 20% dikali dengan 1.250. Yaitu langkah pertamanya adalah 20% dikali dengan 1.250, kemudian ditambah dengan 1.250. Maka diperoleh yaitu 1.500 ekor benih per 1 bulannya. Nah, kemudian untuk 13 petak kolam tadi, maka 1.500 ekor tadi dikalikan dengan 13 petak. Jadi jumlah kebutuhan benihnya adalah 19.500 ekor. Kemudian untuk kebutuhan pupuknya, dalam sumber yang saya peroleh di sini ada 2 jenis pupuk yang digunakan. Yang pertama ada pupuk kandang dan ada pupuk urea. Pupuk kandang yang digunakan yaitu sebanyak 7,5 kg per 100 meter persegi. Jadi
kebutuhan pupuk kandangnya dalam satuan meter perseginya, dalam 1 meter perseginya, yaitu sebanyak 0,075 kg per meter perseginya. Jadi, karena luas dari kolamnya itu adalah 42 meter persegi, maka 0,075 kg ini dikalikan dengan 42 meter persegi. Maka pupuk kandang yang digunakan itu sebanyak 3,15 kg untuk luas kolam tersebut. Kemudian pupuk urea yang digunakan adalah sebanyak 500 gram per 100 meter persegi. Maka dalam 1 meter perseginya itu memerlukan pupuk urea sebanyak 5 gram. Maka 5 gram ini dikalikan dengan luas kolam tadi sebanyak yaitu sebesar 42 meter persegi. Maka diperlukan pupuk urea sebanyak 210 gram, yaitu jika dikonversikan dalam bentuk kilogram menjadi 0,21 kg. Selanjutnya adalah kebutuhan pakan. Jumlah pakan yang diberikan berdasarkan pada berat ikan. Pemberian pakan berkisar 3-5% dari berat ikan. Jika ikan dengan berat 70 gram misalnya, maka berat ikan per kolamnya itu berapa? Berat pakannya per kolam itu berapa? Jadi 70 gram kita misalkan dikali dengan 1.500 ekor, maka adalah terdapat 105.000 gram, dimana jika dikonversikan dalam bentuk kilogram menjadi 105 kg. Maka jumlah pakannya itu adalah, tadi kan pakannya berkisar antara 3-5% dari berat ikan. Jadi jika pemberian pakannya itu sebesar 3% dari bobot ikan, maka 3% dikalikan dengan 105 kg tadi. Maka jumlah pakannya adalah 3,15 kg. Namun jika pemberian pakannya yaitu sebanyak 5%, nah maka 5% ini dikalikan dengan 105 kg, maka diperoleh JP-nya adalah sebanyak 5,25 kg. Artinya, jumlah pakan yang diberikan pada ikan gurame pada saat bobot dari ikan tersebut sebesar 70 gram, yaitu sebanyak 3,15 kg sampai dengan 5,25 kg per kolam dalam satu hari pada saat berat ikan tersebut 70 gram. Selanjutnya seperti itu sampai seterusnya berdasarkan perkembangan berat ikan. Jadi setiap berat ikan itu memiliki kebutuhan pakan yang berbeda-beda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.